Ya, malam Bang Padri. Hadri. Iya, iya Hadri. Ini Mbak, saya mau bertanya mengenai Yesus. Yesus ini ada kesamaannya dengan Allah Islam, orang Islam atau kayak gimana menurut Mbak ini? Kesamaannya Oke, ada ya? Antara Yesus dan Allah, ada kesamaannya ya Mbak? baik. Begini, saya mau tanya dulu Yang sama Abang. menurut Mbak pahami. Iya, di sini kita diskusi aja, sharing ya. Diskusi. Ya, sharing aja kita ini, bukan mengenai ini, Mbak. Oke. Apa persamaan Tuhan Yesus dengan Allah yang di dalam Iya. kitabmu kan gitu? Kamu agama apa? Islam ya? Ya, Islam, Islam. Boleh saya tanya, di dalam kitabmu siapakah yang awal dan akhir? Kalau dalam kitab kami ya Allah itu sendiri. Oke, good. Nah, di dalam Alkitab kami, jauh sebelum kitabmu menuliskan itu, bahwa Allah itu adalah yang awal dan akhir, mulai dari tahun ya 500 sebelum Masehi sampai abad pertama, Alkitab sudah menuliskan, saudaraku, bahwa Tuhan Yesus adalah yang awal dan akhir. Tidak ada Allah selain Dia. Yesaya 44 ayat 6, Wahyu 22 ayat 13, Wahyu 1 ayat 8, Wahyu 2 ayat 8, Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Itu semua menuliskan bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah yang awal dan akhir. Jadi bisa kita lihat persamaannya di mana ya? Betul nggak? Kan kamu tadi persamaannya apa kan? Bukan berarti kita mau menyamakan ya. Cuman kan kamu mau tahu persamaannya apa Iya. gitu kan? Tapi bukan berarti sama. Oknum ini sama kan? Terus yang kedua, Bang. Di dalam kitabmu siapa pencipta langit dan bumi? Ya Allah, Allah. Nah, di dalam Tuhan kami Alkitab, Allah, Allah. iya, di dalam Alkitab, Bang, yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya itu Tuhan Yesus. Yang tertulis di Kolose 1 ayat 15 sampai 17, Wahyu 3 ayat 14, Yohanes 1 ayat 3, Yesaya 44 ayat 24, dan Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Jadi udah tahu persamaannya di mana ya? Ini saya mau tanyakan bagaimana Yesus menciptakan manusia pada saat itu, Mbak? Oke. Di sini kita masuk ke dalam kajian, berarti siapa yang terbukti Allah yang sejati itu ya? Nah, Ya saya cuma mau nanya Mbak karena saya enggak orang awan Mbak, cuma bertanya aja. awam bukan awan. Oh iya, awal. Orang awan katanya, kirain nanti abang turun dari jalur langit datang ke sini kan? Kalau orang awan Iya. gitu kan? Orang awam, Bang. Awam, awam. Iya Mbak. Bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan manusia? Alkitab bisa menjelaskan dengan begitu rinci, dengan sempurna dan teramat baik. Alkitab menuliskan di Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 bahwa Tuhan Yesus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, dan diciptakan tujuannya sebagai raja di bumi ini untuk berkuasa dan menaklukkan bumi ini. Ya, berkuasa atas ikan-ikan di laut, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan ternak di bumi ini. Serta manusia diciptakan hari ke-6 yang tertulis di Kejadian 1 ayat 31. Kemudian bagaimana cara Tuhan Yesus menciptakan manusia? Yaitu di Kejadian 2 ayat 7. Tuhan Yesus mengambil debu tanah, membentuk Adam dengan penuh kasih sayang. Setelah terbentuk dengan sempurna, kemudian Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam, sehingga Adam itu menjadi makhluk hidup, dan roh yang di dalam diri Adam berasal dari Tuhan Yesus. Itulah kenapa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan Yesus Kristus, sehingga manusia ini adalah makhluk yang paling indah, makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling berakal di antara semua ciptaan.
Dan kemudian Tuhan menciptakan Hawa, nama istri Adam, yang tertulis di Kejadian 3 ayat 20. Bagaimana cara penciptaan Hawa? Tuhan Yesus membuat Adam itu tidur nyenyak, yang tertulis di Kejadian 2 ayat 21 sampai 25. Ketika Adam tidur nyenyak, lalu Tuhan Yesus mengambil salah satu rusuk Adam. Kemudian diciptakanlah Hawa. Sehingga Adam menyatakan, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan disebut perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Dan Adam memberi nama istrinya itu Hawa, yang tertulis di Kejadian 3 ayat 20. Itulah bukti validasi bahwa Tuhan lah yang menciptakan umat manusia. Ya, manusia, Adam dan Hawa. Nah, kalau boleh saya bertanya, saudaraku, Allahmu menciptakan manusia masa keberapa dan bagaimana dia menciptakan manusia? Silakan. Soalnya persepsi orang Islam berbeda. Kalau persepsi dalam Alkitab, Allah menciptakan manusia itu dengan ini, Bu, dengan suatu perkataan, maka terjadilah, dia akan jadilah dia. Apa katanya? Itu wallahu alam, ini Wallahu alam. enggak bisa disebutkan. Oh alah. Enggak bisa disebutkan. Terima kasih Kak Liu itu. God bless. Jadi nggak tahu Tapi abang ini apa yang dikatakan oleh Tuhanmu. Tahu lah, Bu, tahu. Cuma Terus saya apa rasa ini katanya dalam- ketika menciptakan manusia itu? Kalau dalam ajaran kami, dia mengatakan seserabil, maka jadilah engkau. Dia menjadi manusia, tapi ini bentuk manusia, belum ditiupkan roh. Ini yang mau ditanyakan ini, Bu. Itu roh siapa itu roh yang ditiup itu sebenarnya? Aku pertanyakan dulu dalam ini, Bu. Oh, berarti bentar dulu. Berarti abang nggak bisa jawab bagaimana cara Tuhanmu menciptakan manusia ya, dan juga pada masa keberapa diciptakan nggak tahu ya? Nggak tahu, bingung, atau memang nggak ada? Ada, Bu. Kalau ada Dia boleh langsung kasih tahu datanya di mana, itu. saudaraku? Oh, jadi cara Aku enggak menciptakan ini. manusia itu cuman ini, kun fayakun, langsung manusia tercipta gitu, terjadi ada gitu. Dia terjadi suatu bentuk manusia. Itu menurut logika kami seperti itu, karena kami gambaran seperti itu. Cuma ini ditiupkan juga roh. Ditiupkan roh. Iya. Oh, di mana tertulis bahwa manusia itu ditiupkan roh? Tertulis di mana, saudaraku? Iya, maklum orang awam ini. Aku bilang tadi orang awam aku ini. masuk Oke, di kalau sini, Bu. begitu, Iya. saudaraku yang baik hati, tolong setelah turun dari sini kamu belajar. Cari tahu bagaimana Ya, saya cara mau Tuhanmu tanya menciptakan ini, Bu. manusia. Ini. Tunggu. Nggak usah. Tadi saya sudah jelaskan di Kejadian 2 ayat 7, Tuhan Yesus mengembuskan nafas kehidupan ke hidung Adam. Makanya kita bernapas lewat hidung, bro. Dan juga roh yang di dalam diri kita itu berasal dari Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus lah yang menciptakan roh di dalam diri manusia, yang tertulis di Zakaria 12 ayat 1. Nah, tugasmu, saudaraku, ya, supaya kamu lebih mendalami lagi tentang agamamu, tolong cari tahu masa keberapa Tuhanmu menciptakan manusia dan seperti bagaimana dia menciptakan manusia. Oke, itu saja ya. Nanti kalau sudah dapat jawabannya, kamu boleh naik lagi ke sini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Udah cukup dulu ya. Gantian sama yang lain. Nanti kalau terlalu lama kamu di atas, kamu aja nanti ya. Nah, yang di bawah yang